Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 4 September 2004. Ya, saya mendalam firman Tuhan, Amsal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa yang membenci teguran adalah dungu. Ayat yang ke-8, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi di jalan kemurtadan menuju maut. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan hari ini, Rabu, tanggal 4 September 2004, menjumpai kita semua. Di Amsal 12 ayat yang pertama, siapa yang mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Ya. Jadi kita mencintai didikan dan nasihat supaya kita mempunyai pengetahuan, mencintai pengetahuan. Ya, pengetahuan yaitu dari kebenaran firman Tuhan. Ya, itu artinya pengetahuan Bapak Saudara. Ya, terimalah nasihat, ya, dan didikan, dan cintailah pengetahuan. Ya, tetapi siapa yang membenci teguran adalah dungu. Ya, jadi kalau siapa yang membenci teguran orang, dia itu adalah manusia dungu. Ya, manusia dungu yang bodoh, ya, yang tidak tahu apa-apa. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, ya, supaya kita hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus, ya, di dalam segala hal. Ya, Bapak saudara-saudara, ya. Kemudian di ayat Amsal 12 ayat yang ke-20, tipu daya ada di dalam hati orang, ya, yang merencanakan kejahatan. Ya, jadi tipu daya ada di hati orang yang merencanakan kejahatan, penipu. Jadi penipu itu sudah ada rencananya, ya, alias kejahatan. Ya. Tipu daya. Jadi jangan hidup itu jangan pakai tipu daya. Ya. Lebih bagus baca Alkitab, jangan pakai tipu daya. Ya, tipu daya binasa bagus. Tuhan jijik kepada orang penipu, pendusta, ya, pembohong. Jadi kita harus hidup benar di dalam. Tetapi orang yang menasihatkan, kesejahteraan mendapat sukacita. Ya. Jadi kita dapat sukacita dari Tuhan, sejahtera. Ya. Jadi hidup harus sejahtera, ada sukacita. Ya, ada kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Saudara. Jadi hidup ada damai sejahtera. Ya, damai sejahtera hanya datang dari Tuhan Yesus. Ya, di luar Tuhan Yesus tidak ada damai sejahtera. Ya, yang ada hanya cemas, khawatir, takut dan sebagainya. Ya, itu orang yang hidup di luar Tuhan. Jadi kita hidup di dalam Tuhan, kita harus memiliki kesejahteraan, damai sukacita. Ya, yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian kita baca di Amsal 12 ayat yang ke-24. Ya. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Ya. Jadi tangan orang rajin memegang kekuasaan. Ya. Ada kuasa. Karena dia rajin. Kuasa dipercaya adalah sebagainya. Kuasa doa, kuasa firman. Ada kekuasaan di sana. Jadi hidup jangan malas-malas. Ya. Jangan bersungguh-sungguh. Ya. Kita harus bersukacita di dalam Tuhan, baik perkara kecil maupun perkara besar. Ya, itu intinya Bapak Saudara. Jadi tangan orang rajin memegang kekuasaan. Ya, kita anak Allah sudah ada kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, syukurlah kita menjadi anak Tuhan. Ya, dan mengikuti cita-citanya, suaranya. Ya. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa.
Ya. Jadi kemalasan, orang malas karena kerja paksa. Orang malas itu karena kerja paksa, dia bersungguh-sungguh, paksa dia kerja itu. Ya, dimanapun dia berada itu. Karena dia tidak bersyukur, dia tidak sadar diri bahwa apa yang dia dapat itu adalah berkat Tuhan. Ya, dia maunya gede besar, itu tidak bisa begitu. Latih dulu dirimu. Ya, baca Alkitab aja tidak mau minta berkat begitu. Ya, jadi diri harus dilatih kalau mau diberkati Tuhan secara luar biasa. Ya, gereja aja nggak mau minta berkat gaji tinggi. Jadi orang-orang begitu gampang mengeluh itu. Ya, karena kerja paksa. Ya. Jadi Amsal 12 ayat yang ke-4, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya. Di ayat yang terakhir Amsal 12 ayat yang ke-28, di jalan kebenaran terdapat hidup. Ya. Jadi di dalam kebenaran kita dapat hidup. Ya. Hidup benar di Tuhan. Ya. Jadi di dalam kebenaran terdapat hidup. Ya. Jadi hidup itu kita harus libatkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Itu poinnya Bapak Saudara. Ya. Jadi kita hidup di dalam Tuhan harus benar. Ya. Tidak boleh lengkong sana lengkong sini, menyimpang sana menyimpang ke situ. Jadi di jalan kebenaran terdapat hidup. Ya. Hidup di dalam Tuhan Yesus. Ya. Tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Jadi ada orang menuju maut itu karena murtad itu, melawan Tuhan. Ya. Itu menuju maut, binasa, suka buat dosa, suka aneh-aneh. Ya, pasti maut itu. Ya, jahat, rajin buat jahat. Ya, tinggal menunggu hari H saja, jadinya maut, kematian. Kita hidup jangan seperti itu. Kita takut Tuhan, ya itu luar biasa. Kita disayang-sayang Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ya, jadi Amsal 12 ayat yang ke-28, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Ubah cara pemikiran kita. Ya, jadi firman Tuhan pada hari ini. Ya. Rabu tanggal 4 September 2024. Dan saya lebih lengkap lagi membacanya, Amsal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.